wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan! Warning itu peringatan darurat buat pemerintah. Sikap DPR RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai Undang-Undang Pilkada berbuntut panjang. Ya, kemarin mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi juga terjadi di berbagai daerah dan kota besar lainnya. Sehari sebelum aksi demonstrasi yang diikuti ribuan orang, tepatnya pada hari Rabu, lini masa media sosial di X, Instagram, dan Facebook diramaikan dengan unggahan peringatan darurat dengan Garuda Pancasila berlatar belakang warna biru. Tidak hanya para politisi yang mengunggah ulang Garuda Biru, tetapi juga artis dan komika. Mereka mengaku sedih dan kecewa atas sikap pemerintah dan DPR RI yang membegal keputusan MK. Bersama dengan mahasiswa, lapisan masyarakat dari berbagai kelas sosial lainnya, mereka berangkat ke gedung DPR RI untuk menggelar demonstrasi. Dan seperti yang dilihat, lautan manusia membludak memenuhi jalan raya. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI tidak hanya diliput media dalam negeri, tetapi juga luar negeri yang memberitakan rakyat menentang politik dinasti yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, mereka bisa menyalurkan dari kadernya sendiri. Tapi aneh bin ajaib. Ya, kawan-kawan mahasiswa, nanti kita bersinergi, berorasi bergantian dengan seluruh elemen yang terlibat pada hari ini menyuarakan tentang perjuangan. Siap? 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 Kalau saya bilang rakyat turun, rekan-rekan semua. Ya, ini demo ini bagus sekali nih. Memang sekali-sekali demonya besar, tapi nggak cuma di sini demonya, kan ada di Jogja, ada di Bengkulu, ada di berbagai tempat. Jadi kalau negara ini mau beres, memang ujung tombaknya mahasiswa, begitu. Jadi kita dulu 98 di sini juga. Nah, sekarang tahun 2024 di sini juga kita menyaksikan apa yang terjadi. Mahasiswa demo, ya kita nggak ikut-ikut provokasi ya, tapi kita lihat ini udah bagus sekali. Kita nggak tahu siapa yang mengadakannya, tapi itu bagus ya. Itu adalah warning buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Kalau apa negara kita udah mulai goyang atau mulai diganggu oleh oligarki, kemudian timbullah rakyat jelata bertindak dan mahasiswa tetap ujung tombaknya. Dan kita mengapresiasi terhadap Pancasila Biru, burung Garuda Biru ini. Jadi membuat masyarakat kita sadar kembali apa yang harus dikerjakan. Jadi warning itu peringatan darurat buat pemerintah. Sederet nama besar artis tanah air yang ikut turun ke jalan yang menentang keputusan DPR RI yang akan merevisi aturan pilkada yang diputuskan oleh MK menuai perhatian luas dari sejumlah kalangan. Orasi Reza Rahardian, Bintang Emon, Ari Kriting, hingga Mamat Al-Katiri di atas mobil komando di bawah terik matahari yang mengkritik keras DPR RI agar menaati aturan MK menuai simpati dari masyarakat luas. Dan apa harapan mereka terhadap DPR RI?
mudah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Lawan! Teman-teman, kita datang ke sini. Teman-teman saya sudah menitipkan banyak hal. Saya cuma minta kita jangan lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten, mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Kita berkumpul di sini tidak membela perseorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Kita dianggap teman-teman. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Saya cuma pengen singkat aja, minta kekompakan kita. Kalau saya bilang Indonesia, kita bilang lawan. Kalau saya bilang DPR, lawak. Oke? Indonesia lawan, DPR lawak. Oke? Indonesia lawan. Indonesia lawan. Indonesia lawan. DPR lawan. DPR lawan. DPR lawan. Kumpul orang. Bukan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Sudah capek. Selama ini kita masih punya harapan tipis-tipis. Mudah-mudahan ada yang bisa terketuk. Tapi hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Gelombang kritik bagai air bah yang tak terbendung. Gedung DPR RI dikepung mahasiswa dan lapisan masyarakat yang turun ke jalan membawa pesan yang mendalam. Tolak politik dinasti, taati peraturan MK mengenai pilkada, ialah poin-poin yang disuarakan para mahasiswa. Pukul 10 pagi, pimpinan DPR sempat menunda pengesahan RUU Pilkada yang merevisi aturan dari MK. Mahasiswa yang sudah terlanjur marah merangsek masuk ke dalam halaman gedung DPR RI. Alhasil, tembok dan gerbang DPR RI jebol. Ratusan mahasiswa tidak terbendung masuk ke halaman kompleks DPR RI. Bentrok antara kelompok mahasiswa dan pihak keamanan tak terhindarkan.
Gesekan makin tajam hingga meluas di berbagai tempat dan berlangsung hingga malam hari. Bentrokan makin menjadi. Kita kumpul di sini di bawah satu kata. Lawan. Revolusi, 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 revolusi. Ya kawan-kawan, demo semakin memanas dan polisi sudah menembakkan gas air mata. Mau dengerin apa seksi itu? Pukulnya. Bawa bang, di bawah. Apenya bang, apenya bang. Ya kalau dihancurin sih kan nggak boleh ya. Tapi kalau karena desak-desakan atau karena nggak puas sih, ya itulah resiko dari kesewenang-wenangan. Jadi kalau kita pemerintah dan DPR sewenang-wenang, ya hasilnya begini. Kalau diterusin lebih parah lagi, kita bisa jamin akan lebih parah lagi kejadiannya. Makanya mereka menunda dan biarkanlah MK itu putusannya bulat, kemudian tetap final and binding, mengikat. Gitu. Final artinya selesai, mengikat, binding artinya mengikat. Jadi selesai ini. Biarkanlah nanti pilkada berjalan sesuai putusan MK. Bentrok polisi dan mahasiswa makin meluas. Massa yang sudah dibakar emosi makin beringas. Seruan baik-baik agar mahasiswa membubarkan diri tidak disambut dengan baik. Bentrokan makin sengit hingga terjadi sampai malam hari. Tidak hanya di sekitar komplek DPR RI, tetapi melebar hingga ke tepi jalan. Pihak keamanan, gabungan polisi dan TNI berhasil memukul mundur mahasiswa hingga mereka lari ke perkampungan rumah warga. Dan berikut berbagai potret dan video bentrokan yang terjadi saat aksi demonstrasi kemarin.
Gelombang massa yang turun ke jalan menolak rencana DPR RI merevisi putusan MK mengenai RUU Pilkada mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko. Melalui keterangan persnya, Sufmi Dasko mengatakan DPR batal mengesahkan RUU Pilkada dan akan menaati aturan dari MK. Ya, kalau diundur udah pasti, karena kalau diterusin bisa kiamat Indonesia ini. Jadi kalau diterusin bisa berantakan, makanya buru-buru mereka kemudian menunda acara yang mereka buat begitu. Ya baguslah, kalau diterusin bahaya. Saya yakin ini penundaan. Mereka lagi susun skenario strategi baru, tapi ujung-ujungnya tetap merugikan rakyat. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kelas sosial merupakan bentuk kekecewaan terhadap rezim Jokowi yang dituding telah menjalankan politik dinasti ketimbang menjaga kompetisi sehat antara anak bangsa. Tentu saja, sikap politik Presiden Jokowi dituding telah mereduksi nilai-nilai demokrasi. Catatan rapor merah Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia menjadi renungan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari dinasti hingga oligarki menjadi isu panas di tengah publik. Lantas, apa kata praktisi hukum yang juga mantan aktivis 98 Deoli Payumara melihat pemerintah hari ini? Jadi kita tegaskan di sini bahwa putusan yang berlaku itu putusan MK nomor 20, putusan MK nomor 70. Kenapa? Karena makin lama negara ini makin dikuasain oleh sekelompok kartel manusia, ya oligarki lah ya, dinasti namanya. Ya. Zamannya Pak Harto aja itu waktu anaknya jadi menteri aja udah heboh, udah ribut ini kan. Nah ini satu keluarga, bapaknya jadi presiden, anaknya jadi gubernur, jadi wali kota, udah macam-macam lah. Begitu ya, nggak beres juga sih. Makanya sebenarnya harus ada mekanisme baru untuk menghindari politik dinasti. Politik dinasti ini bisa ada di mana aja. Di suatu wilayah misalnya, di satu provinsi atau di satu kabupaten juga ada tuh politik dinasti. Bapaknya, anaknya ada yang jadi DPR, ininya kemudian bapaknya jadi bupati, ada juga. Makanya ini gimana cara menghindarinya, harus ada sistem baru. Karena dulu ada yang namanya nepotisme. Nepotisme itu dilarang. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang kan cuma korupsi doang. Nepotisme dibiarkan aja ada. Ini harus kita mau coba rubah nih. Kalau bisa ya nepotisme juga nggak ada juga di Indonesia ini. Indonesia menolak Jokowi dan sekeluarga ingin menguasai negara ini. Bukan punya dia, woi. Ini masyarakat bukan cuma dia sama kroni-kroninya. Masyarakat ini sangat banyak dan disakiti. DPR berseberangan sama rakyat, kami tidak butuh DPR. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili kami. Kita lihat aja tengah malam kira-kira ada pengumuman atau enggak. Biasa rezim itu tengah malam baru ada pengumuman soalnya. Sangat kecewa, sangat kecewa. Harapannya kita kepengen bangsa ini sejahtera, aman, tentram, tidak pemerintah yang tidak dinasti. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan milik rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.